Shalom and welcome back to BM New Life Online Service. Kami rasa sungguh bersyukur Anda dapat bersama kami pada pagi ini. Kepada yang baru pertama kali, hai dan salam perkenalan dalam kasih Yesus. Dimanapun kalian berada, tak kiralah di bilik tidur kah, di ruang tamu kah, ataupun Anda sedang bekerja saat ini, please stay with us dari awal sampai ke akhir so that you don't miss the blessing. Dimanapun kalian berada, always stay safe and stay connected with your CG group. Are you guys ready to praise and worship the Lord? Kalau Anda sudah ready, dimanapun kalian berada, mari saya ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Engkau Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa. Kau telah memberkati kami Tuhan, Kau telah menjaga kami, Kau telah memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan buat sepanjang minggu ini ya Tuhan yang kami telah lalui. Kami tahu Bapa Engkau bersama kami dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Kau satukan hati kami untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa juga untuk ibadah online kami ya Tuhan. Kau urapi worship leader kami, Kau urapi tim praise and worship, Kau urapi musician kami ya Tuhan. Kau pakai mereka ya Tuhan, talenta mereka ya Bapa. Biar ya Tuhan saat mereka melayani Bapa, mereka akan melayani penuh dengan sukacita yang datang pada Engkau ya Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau urapi juga Pastor Rusia yang akan menyampaikan firman Engkau ya Tuhan. Kau pakai dia Bapa, biar apapun kata-kata yang keluar pada mulut dia ya Tuhan, semua yang datang pada Engkau Bapa. Yes Lord Jesus, we surrender everything unto your hand Lord Jesus. Dimanapun saat kami berada saat ini Bapa, biarlah Bapa kami akan terus bersatu, kami akan terus safe ya Tuhan di dalam Engkau Tuhan. In Jesus name we pray, amen. Kembali kepada Hiraya Online BM New Life. Mari saya ajak kita semua untuk bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya.
kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya.
Baiklah, mari kita berdoa dan saya akan memimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Bapa, terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai kami, bahkan Engkau telah memberikan kami kesempatan ini Bapa untuk berkumpul sama-sama dalam hadirat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami berdoa dan serahkan setiap pribadi kami ya Bapa dalam tangan-Mu. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa untuk layak menghadap hadirat-Mu yang penuh dengan kekudusan, dan ampunilah kami akan segala pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan ya Bapa, yang membuatkan kami jauh daripada Engkau ya Bapa. Ampunilah kami ya Yesus. Bapa, kami berdoa dan kami serahkan ya Bapa keadaan kami sekarang di mana kami mengalami keadaan COVID-19 ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan pemulihan pasti terjadi ya Bapa. Meskipun di mata manusia agak sukar untuk ini pulih Tuhan, tetapi bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil ya Bapa. Bapa, kami percaya Bapa seperti mana Engkau memulihkan keadaan Sion ya Bapa, seperti itu juga Engkau akan memulihkan keadaan kami. Bukan hanya keadaan di negara kami Tuhan, tetapi juga keadaan di negara-negara lain ya Bapa. Kami berdoa serahkan segalanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami tidak lupa berdoa serahkan setiap pribadi kami dalam tangan-Mu Bapa. Dimanapun kami berada Bapa, baik kami bersama keluarga kami, bersama teman-teman kami, bahkan kami bersendirian ya Bapa. Bapa, kami berdoa Bapa agar Engkau Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh dengan kuasa ya Bapa, agar kuasa kegelapan, kuasa iblis yang cuba ya Bapa untuk mendatangkan malapetaka atas kami tidak akan dapat menyentuh kami, karena kami berada dalam perlindungan-Mu, bahkan penyertaan-Mu ya Bapa. Biarlah kehidupan kami Bapa, setiap langkah kehidupan kami Bapa, setiap langkah kaki kami ya Bapa, berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa, berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus-Mu Bapa dimanapun kami melangkah ya Tuhan. Kami sentiasa berada dalam keselamatan, bahkan perlindungan dan penyertaan Engkau Bapa. Kami sentiasa melangkah dalam rahmat-Mu ya Bapa, dan kami sentiasa melangkah dalam anugerah-Mu ya, bahkan kasih-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa Bapa, kami serahkan ya Bapa dalam tangan-Mu Tuhan, kepimpinan-kepimpinan dalam gereja ya Tuhan, di setiap negara ya Bapa. Bapa, agar Engkau Tuhan menyertai mereka Bapa, Engkau penuhkan mereka dengan Roh Kudus-Mu Bapa, Engkau penuhi mereka dengan pimpinan-Mu ya Bapa, agar Tuhan setiap apapun yang mereka rancangkan untuk gereja Bapa, dalam pembangunan setiap kerohanian setiap jemaat mereka ya Bapa. Bapa, Engkau memulihkan keadaan gereja-gereja ya Bapa, dan Engkau Tuhan menjamah setiap hati mereka Bapa, agar yang setiap yang hadir dalam gereja ya Tuhan, mereka dapat merasakan hadirat Engkau ya Bapa, yang tidak pernah mereka rasakan selama ini Bapa, mereka rasakan itu ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau telah memilih mereka sebagai pemimpin Bapa, karena kami percaya dan kami tahu Bapa, Engkau lebih tahu ya Bapa, dan Engkau lebih mengenal mereka ya Bapa, dan Engkau memberikan tanggung jawab yang luar biasa bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa serahkan pastor-pastor mereka, bahkan deacon-deacon gereja mereka ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menyertai bahkan pemimpin mereka ya Bapa, agar mereka diberi kebijaksanaan-Mu ya Bapa, agar mereka diberi penyertaan-Mu ya Bapa, dan Engkau bercampur tangan dalam kehidupan mereka Bapa, agar mereka dapat memimpin Bapa, bahkan dapat menjangkaui banyak lagi jiwa ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, agar kesatuan demi kesatuan Bapa akan terjadi dalam kehidupan, bahkan dalam gereja-gereja ya Tuhan. Dan kami berdoa dan serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Kami berdoa serahkan gereja kami BEM New Life dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, dan kami percaya Tuhan Engkau memulihkan keadaan kami ya Bapa, dan Engkau juga memulihkan keadaan gereja kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa serahkan pemimpin-pemimpin gereja kami Bapa. Kami doa serahkan pastor kami, Pastor Rusia, dalam pelayanan dia Tuhan. Engkau terus memimpin, bahkan Engkau mengurapi dia dengan minyak yang baru Bapa, agar apapun yang dia lakukan Bapa, apapun yang akan dia ceritakan ya Bapa, apapun yang dia share ya Bapa, dapat memberkati banyak jiwa Bapa. Deacon-deacon kami, bahkan deaconess kami ya Bapa, Engkau juga menyertai mereka ya Bapa. Engkau pakai mereka ya Bapa dalam rencana-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dan kami serahkan kami sebagai jemaat dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam kami menjalankan tanggung jawab kami sebagai jemaat Bapa, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan beserta dengan kami ya Bapa Tuhan. Bapa, bukan kami hanya bertumbuh di gereja Tuhan, tetapi kami berbuah dan memberkati orang di luar ya Bapa. Terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh baik, bahkan Engkau telah menyertai kami ya Tuhan. Bapa, kami serahkan gereja kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam pelayanan kami ya Tuhan, Engkau juga memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami hanya anak-Mu yang mampu meminta Tuhan. Kami hanya anak-Mu yang meminta dan terus meminta ya Bapa. Biarlah Engkau yang mendengar Tuhan segala permintaan kami, dan Engkau yang menjawab doa kami sesuai rencana bahkan kehendak-Mu ya Bapa. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami Tuhan. Kami serahkan segalanya Tuhan dalam tangan-Mu. Haleluya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, shalom semua. So sekarang kita akan masuk dalam offering sharing. So before saya berdoa,
saya share sedikit firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut keleraan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. So firman Tuhan ini mengatakan kita haruslah memberi dengan sukacita. Jangan ada rasa dipaksa dan jangan rasa sedih untuk memberi. Tidak kiralah berapa amount yang Anda ingin berikan. Kita harus memberi dengan sukacita. Sebab Tuhan tidak akan melihat berapa amount, tapi Dia mau melihat, Dia akan mengasihi lagi orang yang sangat memberi dengan sukacita. Amen. So, mari saya berdoa untuk kita semua. Kalian boleh pegang uang Anda masing-masing dan mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Tuhan, terima kasih kesempatan ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami sehingga kami masih bernapas pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, saya ingin berdoa ya Bapa, khusus bagi anak-anak Engkau yang ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, atau dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan, agar mereka Tuhan akan memberi dengan sukacita ya Tuhan. Saya berdoa ya Tuhan agar mereka juga ya Tuhan tidak takut ya Tuhan, tidak sedih dan tidak akan rasa dipaksa ya Tuhan dengan amount yang mereka ada berikan ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami percaya Tuhan, inilah masanya Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik karena Engkau telah menebus dosa kami di atas kayu salib ya Bapa. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan setiap anak-anak Engkau yang memberi ya Tuhan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Tuhan, saya ingin berdoa juga ya Bapa, khusus bagi anak Engkau ya Tuhan yang mengurus segala keuangan gereja New Life ya Tuhan, agar dia diberi hikmat kebijaksanaan dalam segala perkara ya Bapa. Bantu dia Tuhan agar dia terus menjadi saksi Engkau ya Tuhan, dan terus menjaga setiap keuangan yang ada di gereja New Life ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. So bagi Anda yang mau transfer uang Anda, so Anda boleh kontak mana-mana leaders New Life untuk Anda membuat persembahan itu secara online. So terima kasih. Haleluya. Mari kita mempersiapkan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Ulangan 15 ayat 10 berkata, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dan segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya.
Shalom semua jemaat New Life, dan selamat pagi, selamat beribadah pada hari ini. Dan sebelum kita kepada pembacaan ataupun berkongsi dengan firman Tuhan, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada admin kita yang memang sudah berhenti pada ujung April yang lalu, tetapi dia masih tersangkut di kucing, dan kita tetap mengambil peluang ini juga untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai dia, dan kita katakan terima kasih kepada dia karena keberangkatan dia pada hari Senin yang lepas pergi ke Sepitang sudah. Dan kita berterima kasih selama dia admin dengan gereja kita sepanjang dalam 3 tahun, dan juga keterlibatan dia di dalam sekolah selama 6 tahun. Puji Tuhan, dia telah bersama New Life, dan oleh itu kami mengucapkan terima kasih atas segala usaha kerjaya yang telah dia usahakan bersama gereja kita New Life. Dan namun pun dia tidak ada bersama kita sekarang, tetapi kita percaya dia masih berfungsi melalui apapun cara kita untuk berfungsi, baik Zoom bahkan online ibadah seterusnya. Dan terus juga pada saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada juru media kita ataupun Deacon Kristi anak Ukan, dan di mana juga pada malam Jumat ini dia sudah berangkat pergi ke Miri, dan 3 tahun sudah bersama kita, melayani bersama kita banyak kepada bagian media, dan juga terlibat dalam pujian penyembahan. Bahkan juga dialah yang urus semua ibadah online kita selama ini, dan oleh itu kita mengucapkan terima kasih banyak kepada dia. Dan saya percaya apa yang telah ia lakukan berfungsi di gereja kita New Life, ia tidak akan sia-sia. Tuhan pasti akan memberkati kedua daripada deacon kita, termasuk Mandy juga deacon selain dia admin, dan supaya keduanya akan diberkati dalam musim baru bagi mereka dimanapun mereka berada. Dan itu sebagai ucapan terima kasih saya sebagai wakil daripada gereja kita New Life sebagai pastor gereja ini. Dan oleh itu sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan itu sangat baik dan terbaik. Dan sebentar ini kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau membuka hati kami, sentuh hati kami, supaya kami dapat siap untuk mendengar apa kata Tuhan atas diri kami, dan bukan apa kata manusia, tetapi kata Tuhan atas diri kami sendiri. Dan kami siap ditegur, kami siap diajar, kami siap dilatih oleh Tuhan, agar kami akan lebih mantap lagi, lebih mendalam di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin, amin, amin. Baiklah, pada pagi hari ini kita terus dengan firman Tuhan yang akan kita kongsikan bersama, yang dengan tajuk yang berkata keberhasilan memerlukan kuasa Tuhan. Keberhasilan memerlukan kuasa Tuhan. Saya dapatkan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai yang ke-14. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai yang ke-14. Ayat 11 berkata demikian, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan engkau serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan sesuai daripada pembacaan firman Tuhan ini satu peringatan Tuhan kepada umat Israel, yang pada awalnya bagaimana mereka sudah diperbudakkan di Mesir. Saat mereka sudah keluar dan mereka sudah bebas daripada perbudakan, firman Tuhan ini telah tetap berseru untuk menekan dan untuk memperingatkan orang Israel supaya jangan lupa kebaikan Tuhan atas diri mereka. Jadi pada saat ini sesuai daripada pembacaan firman Tuhan ini, saya akan memetik tema yang berkata keberhasilan memerlukan kuasa Tuhan. Keberhasilan
memerlukan kuasa Tuhan. Mengapa keberhasilan memerlukan kuasa Tuhan? Mengapa keberhasilan memerlukan kuasa Tuhan? Ada dua bahagian yang sama-sama kita akan kongsikan ataupun belajar pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengapa keberhasilan memerlukan kuasa Tuhan, yaitu karena yang pertama karena Allah memiliki segala sesuatu yang diperlukan manusia. Karena Allah memiliki segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Sesuai dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29, 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, dia berkata demikian, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kalau kita lihat di dalam bahagian ini, apa yang telah dikatakan dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-11. Jadi bahagian yang pertama, mengapa keberhasilan itu memerlukan kuasa Tuhan, yaitu karena Allah memiliki segala sesuatu yang diperlukan manusia. Segala sesuatu yang diperlukan manusia itu, yang pertama, yang karena kita memiliki kebebasan dan kejayaan, sesuai daripada ayat 11e. Kalau kita lihat, ini adalah merupakan nyanyian pujian Raja Daud kepada Allah. Betapa baiknya Tuhan, dan dia sudah sadar bahwa segala sesuatu diperlukan manusia adalah daripada Tuhan sendiri, dari kuasa Tuhan sendiri. Itu sebab ini merupakan satu pujian Daud sendiri. Dan kalau kita lihat bahwa Allah memiliki kebebasan dan kejayaan. Dan yang kedua pula, Allah memiliki kehormatan. Allah memiliki kehormatan, ayat yang ke-11b. Raja Daud telah memuji Tuhan dengan pujiannya, menyatakan bahwa Allah memiliki kehormatan. Dan pada yang ke-10 pula, Allah memiliki kemasyhuran, sesuai daripada ayat yang ke-11c pula, di mana Allah juga memiliki kemasyhuran. Dan yang kedua, ayat yang ke-11d, dan Allah juga memiliki keagungan, dan keagungan hanya di dalam Dia. Itu kata pujian Daud juga. Yang ke-I, Allah memiliki segala-galanya yang ada di langit dan yang ada di bumi, dalam 11 ayat 11e. Yang ke-F, Allah memiliki kerajaan, yaitu ayat yang ke-11f. Dan begitu yang seterusnya, Allah juga tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala, yaitu ayat yang ke-11g. Kalau kita lihat di sini, dan kita dapat melihat bagaimana bahwa dalam Allah memiliki segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Itu sebabnya mengapa keberhasilan itu memerlukan kuasa Tuhan. Yang kedua, mengapa keberhasilan itu memerlukan kuasa Tuhan juga, yaitu karena tanpa Allah manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Allah manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, manusia berada karena Allah. Manusia berada sekarang ini karena Allah. Mazmur 103, Mazmur 100 ayat yang ketiga. Kalau kita lihat di sini bahwa manusia berada karena Allah, yaitu dengan kata yang berkata dalam Mazmur 100 ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Kalau kita lihat di sini bahwa manusia berada karena Allah. Oleh itu kita sadar tanpa Allah manusia tidak boleh berbuat apa-apa. Yang kedua, manusia tidak dapat berkarya tanpa Allah. Manusia tidak dapat berkarya tanpa Allah. Mazmur 127 ayat 1 yang berkata, nyanyian Zarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pegawai berjaga-jaga. Kita sudah lihat di sini bahwa kita tidak dapat melakukannya tanpa Allah. Dan tanpa Allah manusia tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi yang kedua sudah berkata, manusia tidak dapat berkarya tanpa Allah sendiri.
Yang tujuan hidup manusia adalah untuk Allah. Tujuan hidup manusia adalah untuk Allah. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jikalau engkau makan atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apa yang telah dikatakan 1 Korintus pasal 10 ayat 31, di mana kita tahu juga bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk Allah. Apa yang kita lakukan untuk Allah. Apa yang kita makan, itu kita percaya bahwa itu adalah daripada Allah sendiri yang memberkati kita. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kalau kita lihat di dalam pemazmur ini juga, tujuan hidup manusia adalah untuk Allah, di mana Tuhan berkenan kepada umatnya. Selain Dia berkenan, Dia memahkotai kita. Selain Dia memahkotai kita, Dia juga akan memberkati kita. Dia memberi keselamatan kepada hati orang yang memiliki hati yang merendahkan diri. Di sini kita dapat lihat dalam dua perkara yang sudah kita belajar, dua bahagian yang sudah kita telah belajar untuk menjawab mengapa keberhasilan memerlukan kuasa Tuhan. Yang pertama, karena Allah memiliki segala sesuatu yang diperlukan manusia. Kedua, karena tanpa Allah manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Sesuai daripada bahagian ini, saya ingin menyatakan kesaksian daripada keluarga saya sendiri. Dan sesuai daripada firman ini, dan saya akan tutupi kisah perjalanan keluarga kami, keluarga besar saya, dan mulai daripada ibu dan bapak saya sendiri. Sekalipun segala-galanya kita sudah miliki, selagi kita tidak bergantung penuh kepada Tuhan, kuasa Tuhan, semuanya akan hilang dan perjalanan hidup kita akan gagal dan gagal. Saya sadar bahwa apa yang dimiliki oleh ibu ataupun bapak saya semuanya sia-sia. Sememangnya mereka punya tekad untuk menolong, untuk menjadi persiapan kami 8 beradik. Tapi pada waktu itu bapak saya dan ibu saya sangat sibuk mencari duit sebanyak mungkin. Bisnis ke Brunei untuk 2 kali 1 minggu, dan pada siang maupun malam itu adalah kerja keras ibu bapak saya. Tidak kira hujan, tidak kira panas, itu kerja bapak saya dengan usaha mereka sungguh-sungguh. Bapak beli tanah dengan siapa saja yang akan menjual tanah, terutama sekali kepada para pastor-pastor yang perlu duit untuk belanja anak-anak mereka melanjutkan sekolah tinggi. Yang jelasnya juga bapak kami sangat rajin dan berusaha sungguh-sungguh. Dan dengan kata lain, bapak kami mau persiapkan sesuatu untuk kami beradik. Tapi sayang, satu hal yang membuat bapak gagal adalah tidak ada Tuhan. Bapak tidak cari Tuhan, hanya sekadar nama Kristen. Tetapi bapak tidak cari Tuhan sepenuhnya. Dan tidak bawa keluarganya pergi gereja. Kami beranak, anak-anak dia tidak dibawa oleh bapak. Hanya ibu kami yang berusaha untuk membawa kami pergi ke gereja. Duit 1 sen pun yang kurang, bapak boleh tahu itu hilang. Dan juga apalagi saat ibu kami diajar oleh seorang anti kami yang telah menjadi pastor untuk mengajar dia memberi persepuluhan dari segala penghasilan bisnis. Dan sehingga mak saya atau ibu saya dimarahi saat dapat merasa kehilangan setengah daripada bagian bisnis mereka. Dan ternyata hal ini telah ibu saya lakukan sendiri selepas itu. Dia berkebun sendiri juga, di samping ada bisnis dengan hasil kebunnya, dan dia mulai memberi persepuluhan. Jadi kami ataupun bapak atau kami sekeluarga, proses hidup kami, kejadian yang berlaku dalam hidup kami, dan kami berpikir bahwa apa yang diusahakan bapak ini adalah baik. Tetapi 8 orang beradik yang jadi tinggal 6 beradik. Kenapa ia menjadi 6 beradik jadi tinggal? Karena kami telah melalui proses. Pertama, di mana kakak sulung kami yang bernama Sayun pada tingkatan 5 telah diambil Tuhan. Dengan kata lain, dia demam pada waktu itu. Dan dia pernah meminta sekolah Injil waktu itu, tetapi tidak diizinkan oleh bapak kami. Yang kedua, seorang kakak saya yang di depan saya. Waktu itu saya tingkat tahun 2 dan kakak saya tahun 4. Kalau pergi sekolah dia selalu gendong saya pergi sekolah. Dan dia juga terlibat dalam satu kemalangan. Masa itu bapak kami di Brunei
ibu kami ada dengan kakak dia di Lawas. Kami tinggal dengan nenek pada waktu itu. Dan saat itu masa petang-petang hari di mana dia telah menuang minyak tanah di dalam lampu dekat kayu tempat dapur api kami yang pakai gunakan kayu api. Pada saat dia menuang dan api itu menyala dan terus membakar tubuh dia. Ternyata kehidupan kakak saya bernama Ribka dan tidak lama hidup. Dia hanya 2 minggu saja di hospital umum Lawas karena di bagian hati dia sudah masak. Dan seterusnya, dan kami berpikir bahwa sampai disitulah proses kami. Rupanya Bapak masih tidak pergi gereja dan Bapak masih sibuk cari uang, cari duit siang malam dia kerja keras. Dan pada tahun 1980 sampai 1982 mama kami kena kanser dalam kepala. Dan keputusan akhir daripada Lawas, dokter Lawas bahwa emak kami tidak dapat dirawat lagi. Dia hanya menunggu waktu saja, tidak ada harapan. Tetapi Bapak melanjutkan pemeriksaan mama kami pergi ke Brunei, hospital Brunei pada waktu itu. Memandangkan setiap 1 minggu 2 kali mereka ke Brunei, dan itu waktu dia juga akan membuat masa temu janji untuk rawatan ibu saya. Dengan singkat cerita, sebelum mereka berangkat, untuk seperti biasa mereka berangkat untuk pergi ke Brunei pada pagi esoknya. Dan lawatan yang datang daripada Indonesia pada waktu itu yaitu lawatan Indonesia Kampung Baru, dan diketuai oleh pendeta Mediang Misak Baru. Dan waktu itu mereka telah mengajak mama saya, kalau kamu sebelum berangkat ke Brunei pada hari esok pagi, awal pagi kamu datang ke rumah pastor. Kami rombongan kami akan mendoakan kamu. Saat itu jam 5 pagi, mama sudah datang atau ibu kami datang untuk didoakan. Setelah didoakan dan seorang pelajar yang telah dipercayakan oleh pendeta Misak dan mengoleskan minyak di kepala dia. Dia seperti ais yang mengalir di dalam tubuh dia. Dan mama kami sudah didoakan, mereka berangkat. Saat pemeriksaan, dokter bertanya, obat apa yang kamu makan di Brunei itu? Dia adalah orang bangsa lain atau agama bawang putih ataupun Islam. Pada waktu itu dia berkata, obat apa yang kamu makan? Mama kata, obat yang kamu bagi. Baru dia kata, wow, ternyata kamu tidak ada kanser lagi, kamu sudah sembuh. Berarti yang telah menyembuhkan kamu adalah Tuhan kamu sendiri. Dan disitulah ternyata Bapak melihat juga mujizat Tuhan terjadi kepada ibu saya. Apakah Bapak masih akan berubah? Apakah kekerasan hati Bapak itu sudah diubah Tuhan? Tidak, Bapak masih mengeraskan hati. Dia tidak pergi ke gereja lagi. Dan akhirnya peristiwa yang ketiga yang besar sekali adalah terhadap diri Bapak sendiri kejadian berlaku. Bapak, dia memiliki ramai kawan pada waktu dia seorang bisnis yang banyak uang. Dia rapat dengan banyak kawan-kawan. Dia lebihkan kawan-kawan dia daripada keluarga dia. Dan walaupun sedemikian, apa yang terjadi pada proses yang terakhir adalah Bapak sendiri dianiaya oleh kawan dia, dikhianati oleh kawan dia, dan dibohongi, difitnah, dituduh, dan dihakimi oleh kawan dia. Juga Bapak pernah ditumbuk oleh kawan dia dengan menggunakan ilmu, menggunakan cincin yang didapat daripada ilmu kuasa, daripada kuasa-kuasa jahat ataupun kuasa ilmu-ilmu dukun. Pun Bapak tidak mati waktu itu. Dan saya ada di situ waktu itu. Kawan-kawan dia juga pernah paksa Bapak bersumpah demi bumi dan surga atas tuduhan yang tidak benar. Bapak juga telah melakukannya di rumah panjang waktu itu. Saat Bapak kena proses, baru ada pertobatan yang sungguh dengan Bapak. Saya pernah bawa Bapak keluar daripada kampung waktu Bapak ditumbuk di atas semen di tempat bola permainan takraw waktu itu. Tetapi Bapak kata, ini tanah saya, ini tempat saya, tempat tinggal saya. Dan akhirnya Bapak tidak mati malam itu. Dan kita lihat bagaimana kebaikan Tuhan terjadi. Ternyata saat ini saudara-saudari, dengan proses yang ada, Bapak telah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga dia telah terima Yesus sepenuhnya. Setelah dia terima Yesus, dia adalah orang yang telah dibebaskan Tuhan. Yang kedekut, yang kikir menjadi murah hati. Bahkan yang keras hati menjadi lembut hati. Dia lebih murah hati daripada ibu saya sendiri pula. Dan ternyata kami beradik yang tinggal 6 orang ini adalah melalui proses yang ada, tinggallah kami 6 orang. Dan walaupun Bapak telah memiliki segala harta yang ada, ternyata segala persiapan dia itu semua hangus, semua dirampas dan tidak ada gunanya. Bukannya menjadi persiapan kami 6 beradik, melainkan ternyata kami beradik hanya tinggal 6 orang sudah hanya hidup dengan berkat Tuhan.
Di mana tempat kami menginjak, di mana tempat kami tinggal, disitulah berkat Tuhan kami terima. Karena itu kami telah belajar dengan peristiwa yang telah terjadi dalam keluarga kami. Kami mengajar anak-anak kami agar dilatih dan hidup terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya hasil bisnis, hasil usaha, anak-anak seterusnya itu karena kita mencari dan percaya akan kuasa Tuhan. Dan jadi sesuai daripada kesaksian ini, sesuai daripada tema pada pagi ini, dan saya ingin buat satu lagu. Lagu ini telah disusunkan saat saya mengenang apa peristiwa yang sudah terjadi dengan bapak saya. Pada tahun 92 di Budokaru, saya tahun 2 waktu itu. Saya mengenangkan apa kisah yang telah terjadi di dalam keluarga saya. Saya pegang kesaksian ini dan saya teringat ini, itu sebab saya akan kongsikan hari ini sesuai dengan tema saya pada hari ini. Dan saya akan menaikkan lagu ini, Kehidupan Seorang Kaya. Di dalam firman Tuhan telah menyatakan mengenai seorang kaya yang hidup dalam kemewahan dan tidak pernah memikirkan Tuhan di dalam hidupnya, karena memikirkan harta. Semua insan tiada bedanya di hadirat Allah Maha Kuasa. Meskipun orang kaya dan besar kuasanya, segera layu bagaikan bunga. Demikianlah firman Allah. Demikianlah firman Allah. Begitu juga dengan kita sekarang, disesatkan oleh harta dunia sehingga melupakan Tuhan. Banyak orang yang hidup dalam kesombongan karena kekayaannya. Semua insan tiada bedanya di hadirat Allah Maha Kuasa. Meskipun orang kaya dan besar kuasanya, segera layu bagaikan bunga. Demikianlah firman Allah. Demikianlah firman Allah. Semua insan tiada bedanya di hadirat Allah Maha Kuasa. Meskipun orang kaya dan besar kuasanya, segera layu bagaikan bunga.
Allah Maha Kuasa. Meskipun orang kaya dan besar kuasanya, segala hidup bagaikan bunga. Demikianlah firman Allah. Demikianlah firman Allah. Mari kita berdoa. Saya tutupi doa kita dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami harus sadar dan tahu Tuhan, keberhasilan ini memerlukan kuasa Tuhan. Di mana kami tahu karena Allah memiliki segala sesuatu yang diperlukan. Dan karena Allah, tanpa Allah manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Sadarkan kami Tuhan, supaya kami hidup ikut akan rencana Tuhan. Kami belajar memerlukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami seterusnya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat kami New Life, berkati saudara-saudari kami yang telah membuka ibadah online ini Tuhan. Dengan berkat Tuhan akan mengalir di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, God is good all the time. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati melalui praise and worship, dikuatkan dan diteguhkan melalui message yang telah disampaikan oleh pastor kita sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, sekiranya Anda ingin mendapatkan informasi terkini mengenai gereja kita, Anda boleh mendapatkan informasi tersebut melalui WhatsApp group dan juga from our social media. Sampai di sini saja online service kita pada minggu ini. Dimanapun kalian berada, always stay safe and God bless. BM New Life, let's grow and be fruitful.